Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Azimah, siswi kelas 10 dari SMA Flexi School Bintaro. Pada kesempatan kali ini, proyekku ingin membantu teman-teman agar mengenali dunia forensik medis secara mendalam. Di sini, alhamdulillah aku berkesempatan melakukan interview dengan berkolaborasi bersama seorang dokter dari Departemen Forensik FKUI, yaitu Dr. Muhammad Ardian Syaifuddin, spesialis forensik medis. Silakan dok, bisa memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah, tadi sudah disebutkan ya, Dr. Muhammad Ardian Syaifuddin, spesialis kedokteran forensik. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Jadi saya adalah pegawai negeri sipil dari Kementerian Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Dan sehari-hari saya melakukan pelayanan di bidang kedokteran forensik. Tetapi saya juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UI ya, karena Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo adalah suatu rumah sakit pendidikan yang tidak hanya melayani, tetapi kita di sini juga ada dokter-dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis, dan juga saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang masih S1 dan dalam pendidikan profesi dokter gitu. Oke, kalau boleh tahu nih dok, alasan dokter ngambil bidang forensik itu apa sih? Oke, ya. Jadi dulu ketika saya lulus, atau enggak ketika balik ya, ketika saya masih mahasiswa kedokteran begitu ya, saya dulu sebetulnya agak-agak ragu untuk meneruskan ke dokter gitu ya, menjadi dokter gitu ya. Tetapi pada saat rotasi terakhir ya, saya masuk ke rotasi forensik, saya melihat ada dua hal yang mempengaruhi saya untuk menjadi dokter forensik ya. Yang pertama, saya waktu itu melihat bahwa ternyata ilmu kedokteran yang telah saya pelajari itu tidak selamanya bisa digunakan untuk penata laksanaan atau menyembuhin orang aja gitu ya. Ternyata kita juga bisa membantu dalam proses penegakan hukum gitu. Jadi kita memakai ilmu yang sama tetapi pemanfaatannya berbeda gitu ya. Dan kemudian juga saya waktu itu melihat kasus-kasus, jadi kan kita banyak menangani orang-orang yang sebetulnya mengalami masalah dalam hukum gitu ya. Jadi kita bisa membantu gitu ya. Terus kemudian juga saya ketiga melihat adanya semacam kayak role model gitu ya. Jadi ada dokter-dokter forensik yang memang waktu itu saya melihat, saya mengagumi sekali mereka gitu ya. Bagaimana mereka bisa mempraktekkan ilmu kedokteran forensiknya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu ya. Wow, keren sih. Kalau misalnya dari dokter jadi dokter forensik itu tuh ada pendidikan pelatihan khususnya gitu ya dok? Ya, jadi mungkin mirip dengan dokter-dokter spesialis lainnya ya. Jadi setelah kita lulus dari Fakultas Kedokteran ya, kemudian kita mendapatkan gelar ya dan ijazah ya sebagai dokter. Biasanya kalau sekarang ya, kurikulum yang sekarang biasanya memang harus ada namanya internship dulu gitu ya. Jadi harus ada semacam kayak bekerja ya di rumah sakit di daerah, di kayak RSUD atau puskesmas. Nah, baru setelah itu bisa mendaftar ke program spesialisasi kedokteran forensik begitu. Jadi pendidikannya sendiri kalau yang dengan kurikulum sekarang itu ada sekitar 7 semester gitu. Jadi dalam 3,5 tahun kalau lancar ya insya Allah bisa lulus menjadi dokter forensik. Wow, Iya. keren. Dok, aku penasaran banget ya. Sebenarnya yang dimaksud sama forensik medis tuh apa sih dok? Ya, oke. Jadi sebetulnya kedokteran forensik itu kalau misalnya mungkin kalau belajar matematika ya itu kan misalnya ada lingkaran, terus kemudian ada bagian yang ketemu. Nah itu tuh udah misalnya lingkaran yang pertama itu adalah forensik ya. Jadi forensik itu sebetulnya adalah suatu dunia yang bagaimana memanfaatkan ilmu ya untuk
dalam proses penyelidikan atau dalam menegakkan hukum gitu ya. Jadi sebetulnya ilmunya itu banyak gitu, bisa ilmu kedokteran forensik, ilmu psikologi forensik, bahkan mungkin teknik forensik ya, engineering ya, forensik engineering, ada juga forensik IT gitu ya, atau enggak laboratorium forensik, jadi kimia, fisika. Nah sebetulnya banyak sekali ilmunya yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum gitu ya. Nah sementara kalau kedokteran forensik, nah itu adalah satu bagian dari forensik itu sendiri. Jadi yang dia jadi begini, kita kalau misalnya ada suatu tindak pidana ya, kemudian ada korbannya itu manusia gitu ya, baik mati ataupun hidup. Nah, kan yang tahu mengenai tubuh manusia itu adalah dokter gitu. Nah, jadi kita diharapkan bisa melakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia ini ya, untuk melihat ada nggak sih tanda-tanda ke arah misalnya kasusnya kasus penganiayaan gitu ya. Kita mau lihat ada nggak sih tanda-tanda kekerasan di situ ya. Terus kemudian kalau misalnya memang menyebabkan mati ya, kita lihat ya misalnya jenazahnya itu memang dia itu meninggalnya ke arah wajar atau tidak wajar, sebab kematiannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada korban manusia, nah disitulah kita sebagai dokter forensik memberikan jasa kita gitu untuk memeriksa. Iya. Tadi pas kita datang ke sini kita melewati ruang otopsi ya dok. Nah kalau misalnya di dalam ruang otopsi itu tuh apa aja sih, maksudnya kayak prosedur yang dilakuin tuh apa aja gitu? Ya, oke. Ya, jadi kalau di kamar otopsi tentunya itu adalah tempat kita untuk melakukan pemeriksaan jenazah ya. Jadi pada kasus korban-korban mati ya. Nah, biasanya jenazah itu datang ke sini itu biasanya dengan surat permintaan visum gitu ya. Surat permintaan visum itu adalah surat yang dikeluarkan oleh polisi gitu. Nah, nanti dari situ biasanya polisi itu di dalam surat itu tuh ada misalnya dikirim dari kepolisian mana, ditujukannya ke rumah sakit mana ya. Kemudian identitas dari jenazahnya. Sama biasanya polisi itu meminta kita melakukan pemeriksaan misalnya terkait dugaan kasusnya apa gitu ya. Tidak semuanya harus pembunuhan gitu ya, bisa juga misalnya yang misalnya ada yang meninggal di rumah gitu ya, sendirian gitu ya. Nah itu biasanya kita akan diminta sesuai dengan permintaan, kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan yang ada di surat permintaan visum ya. Nah baru setelah kita melihat surat permintaan visumnya, kita cocokkan dengan jenazahnya ya. Jadi jangan sampai tuh misalnya antara surat sama jenazahnya ternyata yang diperiksa berbeda ya, karena kan kadang-kadang bisa ya, misalnya kayak ada kasus kebakaran gitu ya, yang jenazahnya misalnya ada lebih dari satu orang gitu ya, datang sekaligus ke sini, ternyata jangan sampai terus ketuker gitu loh, mana yang identitasnya A, ternyata yang jenazah yang diperiksa tuh bukan A gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan luar dulu ya. Jadi dari pemeriksaan luar kita biasanya itu suka melihat ada tanda-tanda ke arah luka-luka atau enggak, tanda-tanda ke arah penyakit atau enggak. Kalau misalnya memang mayatnya tidak ada namanya atau belum teridentifikasi, biasanya kita cari misalnya kayak tanda-tanda khusus yang nanti bisa bermanfaat dalam proses identifikasi ya. Nah, tentunya tidak semua tidak semua jenazah itu sebetulnya diotopsi gitu. Jadi biasanya tergantung dari penyidiknya. Memang kalau penyidiknya meminta kita untuk otopsi, baru setelah lakukan pemeriksaan luar kita lakukan otopsi. Tetapi kalau misalnya memang dari polisinya merasa tidak perlu, biasanya ya sudah kita lakukan pemeriksaan luar saja, baru setelah itu nanti bisa diurus, kemudian bisa dikembalikan ke keluarga gitu. Kemudian kita bisa keluarkan surat kematiannya begitu ya. Kalau misalnya kayak di film-film gitu ya dok, kan kalau misalnya terjadi otopsi gitu kan ada hasil lab, apalagi kalau misalnya korban misalnya kena racun atau gimana. Nah itu tuh hasil dari labnya tuh kalau di film-film kan langsung muncul gitu kan. Nah kalau in real life tuh kayak gimana? Oke ya, jadi biasanya itu kembali lagi tergantung kasusnya ya. Mungkin kalau yang hasil, jadi pemeriksaan laboratorium tuh sebetulnya ada banyak ya. Kalau misalnya laboratorium mungkin dilihat di film-film itu lebih ke arah toksikologi ya, toksikologi. Jadi untuk menentukan ada nggak sih suatu zat ya yang menyebabkan kematian ya, atau nggak kita anggapnya racun gitu ya. Nah itu memang biasanya kita biasanya itu nggak langsung semuanya diambil gitu ya. Biasanya kan kita suka ngambil urin, ambil darah gitu ya.
Nah, itu biasanya tergantung kasusnya. Tetapi kalau misalnya memang kita rasa ada dugaan nih ke arah dia kematiannya diracun, nah biasanya suka kita ambil tuh, biasanya urinnya, darahnya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan kualitatif dulu istilahnya. Jadi untuk tahu ini positif atau negatif gitu ya. Nah, itu kalau itu biasanya hasilnya cepat gitu. Jadi biasanya sudah ada alat yang memang bisa mengeluarkan hasil segera gitu ya dalam waktu beberapa menit. Tetapi untuk kita mau tahu nih hasilnya, memang kan kita mesti tahu ya kalau misalnya ada zat itu biasanya kadarnya itu memang sampai kadar yang mematikan atau tidak. Nah itu biasanya kita suka lakukan pemeriksaan namanya kuantitatif dan itu memang hasilnya biasanya lebih lama gitu karena biasanya itu membutuhkan suatu pemeriksaan di laboratorium yang lebih canggih dan kadang kita sendiri di sini suka merujuk gitu ke laboratorium Puslap for Polri gitu, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang semua itu di sana canggih ya, jadi gitu. Kan kalau misalnya kalau dalam kematian yang tidak wajar gitu ya, biasanya itu kan di badan korban tuh ada lebam atau kayak gimana gitu. Nah kalau misalnya nih si korban nih atlet, yang dimana emang badannya itu kayak emang sudah ada luka-luka seperti itu. Jadi gimana sih cara kita bisa tahu kalau misalnya luka yang ada di badan korban itu tuh luka yang disebabkan oleh kejadian atau luka yang sebenarnya itu udah lama? Ya, oke. Saya konfirmasi dulu ya. Kadang-kadang di masyarakat itu lebam itu dianggap tanda kekerasan ya. Tapi kalau di forensik, lebam itu biasanya adalah tanda bahwa seseorang itu sudah meninggal. Jadi ini namanya lebam mayat. Nah, kalau yang sehari-hari dianggap masyarakat lebam itu sebetulnya kita bilangnya memar gitu ya. Nah, jadi untuk tahu memang luka-luka pada suatu jenazah itu memang luka baru atau lama, biasanya kalau luka baru itu dia biasanya masih seger gitu ya. Jadi misalnya kalau tanda kekerasan itu kan ada tanda kekerasan tumpul sama kekerasan tajam ya. Itu kalau yang kekerasan mekanik ya. Kalau kekerasan tumpul itu biasanya kita lihat memarnya itu biasanya warnanya tuh masih ungu atau biru gitu ya atau merah. Kalau misalnya luka lecet dia masih biasanya ada perdarahannya. Luka terbuka juga masih ada perdarahannya. Tetapi kalau misalnya kita lihat memarnya ternyata udah berubah nih warnanya menjadi kuning, coklat, artinya dia sudah ada proses penyembuhan yang pastinya itu terjadi biasanya udah lama gitu ya. Nah kalau misalnya luka lecet pun juga kan biasanya kalau mungkin sudah belajar ya proses pembekuan darah, nah itu biasanya kalau luka lecet yang sudah menyembuh biasanya suka ada kita bilang itu keropeng-keropeng gitu ya, jadi kayak darah-darah beku. Nah itu biasanya sudah menyembuh atau misalnya sudah timbul ada jaringan parut gitu ya, nah itu biasanya sudah menyembuh. Jadi biasanya itu cara kita membedakan mana yang luka baru, mana yang luka lama. Gitu. Iya. Apa sih gimana ya kalau saya tuh sebenarnya penasaran banget nih ya kalau misalnya dalam identifikasi jenazah itu tuh kan ada jenazah yang ditemukan misalnya udah lama setelah beliau meninggal gitu kan ya. Nah kalau saya tuh kalau baca buku tuh ya kadang suka ada istilah postmortem sama antemortem. Nah itu tuh perbedaannya apa sih? Saya penasaran banget. Nah oke, sekarang jadi kita masuk ke ranah identifikasi ya. Jadi sebetulnya identifikasi itu kan biasanya dilakukan pada jenazah yang tidak dikenal ya. Nah postmortem itu adalah mortem itu kan artinya mati ya. Mortem mati, postmortem artinya ya setelah mati gitu ya. Jadi postmortem itu biasanya kalau di forensik adalah segala macam usaha yang kita lakukan dalam mendapatkan bukti-bukti dari si jenazahnya gitu ya. Sementara yang namanya antemortem itu kan adalah sebelum mati ya. Jadi itu adalah suatu data yang biasanya kita ambil dari luar gitu. Jadi misalnya dari keluarga atau misalnya dari apa ya. Jadi atau dari sahabat dekat. Ya. Jadi pokoknya dari luar atau data-data yang didapatkan sebelum si jenazahnya itu meninggal gitu ya. Nah, nanti sebetulnya identifikasi seseorang itu akan teridentifikasi kalau misalnya data yang didapatkan dari jenazah atau postmortem itu bisa dicocokkan dengan data yang didapatkan antemortem gitu. Jadi proses identifikasi itu sebetulnya membandingkan dua data gitu ya. Nah, data-datanya apa aja sih ya? Nah, kalau postmortem itu ya biasanya nih, jadi biasanya yang kita cari itu adalah satu profil gigi ya.
Nah, biasanya kita suka, kalau dokter gigi tuh ada juga yang dokter gigi forensik ya. Jadi kita biasanya bekerja sama, kemudian biasanya mereka melihat pola giginya tuh, ya kan gigi itu adalah bagian tubuh yang paling bertahan ketika seseorang itu sudah mati gitu. Nah, biasanya pola gigi antara satu orang dengan orang lain itu biasanya berbeda-beda gitu. Nah, nanti jadi dari postmortemnya diambil data gigi, nanti biasanya dari luar tuh dicari tuh, misalnya kalau kamu sering foto, terus kemudian fotonya tersenyum kelihatan gigi, nah itu biasanya suka dibandingkan dengan itu gitu. Tapi kalau misalnya dia pernah ke dokter gigi, pernah ada foto panoramik gigi, itu lebih bagus lagi gitu, bisa dibandingkan gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya ambil profil DNA ya, jadi misalnya ngambil bagian tubuh gitu ya, selnya, terus kemudian nanti dia dibandingkan dengan misalnya korbannya tuh punya orang tua gitu. Nah, nanti kan dari orang tuanya mungkin dibandingkan gitu ya. Terus kemudian bisa juga profil sidik jari. Jadi misalnya diambil nih dari mayat ya, sidik jarinya, profilnya. Terus kemudian dicari datanya dari luar, misalnya dari Disduk Capil gitu ya. Terus kemudian nanti dibandingkan gitu ya. Terus kemudian ada juga data-data lain misalnya kayak bajunya, perhiasannya. Kan biasanya suka ada orang yang selalu memakai perhiasan yang sama, kalung yang sama, gelang yang sama gitu ya. Terus nanti didapatkan juga data dari keluarga. Mungkin kalau sehari-hari mungkin dia mungkin perhiasan, ada nggak perhiasan yang selalu dia pakai gitu, atau enggak terakhir kali misalnya hilang gitu ya, terus baju yang terakhir dipakai tahu nggak gitu ya, atau enggak misalnya ada tanda-tanda lain yang khas gitu ya, misalnya ada tai lalat, ada jaringan parut, bekas operasi gitu ya, atau profil rambutnya kayak gimana, matanya gimana gitu ya, ada bekas, atau enggak misalnya ada kalanda khas lain pada tubuh atau enggak gitu ya. Jadi nanti data dari jenazah atau postmortem, data dari antemortem, kita bandingkan gitu. Iya. Kalau itu kan kalau misalnya dari jenazah yang identifikasi jenazah ini ya dok. Kalau misalnya kayak jenazah yang ditemukan dalam keadaan membusuk, itu kan terkadang tuh DNA-nya juga ikut membusuk kan. Nah itu tuh cara dapetinnya gitu. Kalau misalnya kan DNA bisa dapat dari kuku, bisa dapat dari itu. Nah kalau misalnya kayak bener-bener nggak ada cara lain buat cari tahu apa identifikasi jenazah itu gimana dok? Masih bisa ya. Jadi kalau bisa ketemu jenazah yang membusuk, itu biasanya kalau misalnya kukunya udah nggak ada, rambutnya juga udah lepas semua gitu ya, terus kemudian jaringan lunak udah membusuk. Nah itu biasanya kadang kita suka cari deh otot yang paling dalam, ada nggak yang bagian yang misalnya masih merah gitu ya. Kan kalau mayat sedang membusuk kan biasanya dia jadi hijau gitu ya warnanya ya. Nah, kita lihat masih ada nggak yang masih segar. Cuman kalau misalnya udah terpaksa nggak ada lagi bagian yang bisa diambil, kita masih bisa pakai tulang. Tulang itu bisa diambil sebagian, tulang itu ada DNA-nya, itu bisa dipakai gitu. Iya. Apa sih? Kalau apa sih kadang tuh kan dalam pembusukan tuh kan ada tahapan-tahapannya dok. Nah kalau dari film ya ada yang membusuknya tuh ada gas gitu loh dok di badannya gitu. Nah itu tuh bisa meledak kah atau gimana itu? Di film-film kadang suka. Ya jadi memang kalau pembusukan, jadi kan mungkin pernah belajar juga ya di usus kita kan ada bakteri ya, di lambung usus ada bakteri. Bakteri ini sebetulnya memang kalau sehari-hari itu justru sehat gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah meninggal, bakteri ini dia akan mengeluarkan yang namanya gas gitu ya. Jadi memang secara alami dia akan mengeluarkan gas. Nah nanti memang gasnya itu dia akan mengumpul gitu ya, mengumpul, terus kemudian kalau kita lihat memang jenazahnya tuh kelihatannya jadi seolah-olah membengkak gitu ya. Jadi ada semacam persepsi bahwa kalau jenazahnya seolah-olah gemuk, padahal sebetulnya belum tentu gitu ya. Mungkin karena gas pembusukan saja gitu ya. Nah, tetapi nanti biasanya sih kalau memang dia tidak ada luka terbuka gitu ya, itu gasnya dia akan tetap bertahan di dalam tubuh gitu ya. Nanti jadi kalau dia bisa saking meregangnya sampai meledak sih kita nggak pernah ya lihat yang kayak begitu ya. Biasanya sih dia akan tetap di situ, kecuali kalau misalnya memang kita melakukan suatu tindakan, misalnya kita otopsi ya, biasanya kalau memang kita buka gitu ya bagian perutnya tuh langsung gasnya keluar semua. Iya. Juga kan kalau misalnya kayak kalau pembusukan gitu ya dok, apalagi kalau misalnya ditemuinya di alam luar gitu kan, itu kalau kadang tuh misalnya kayak udah ada belatungnya, misalnya badannya itu belatungnya tuh kan
ada yang diambil ya dok, belatung itu kayak diambilin, dikumpulin gitu tuh buat apa dok? Oke, nah ini kita sekarang ke entomologi nih. Nah, jadi belatung ya itu sebetulnya kan jadi gini, kalau seseorang meninggal gitu ya, nanti tuh secara alami dia akan dikerubungin lalat gitu ya. Nah, lalat itu dia akan bertelur gitu. Nah, kemudian yang namanya belatung itu sebetulnya kan adalah telur lalat yang menetas ya. Jadi, nah biasanya dia suka bertelurnya tuh di lubang-lubang ya, antara lubang hidung, lubang telinga gitu ya. Nah, terus nanti biasanya ketika sekitar 2 hari, 3 hari, dia itu menetas, nah keluarlah belatung gitu ya. Nah, kadang-kadang belatung itu bisa dipakai untuk menentukan perkiraan waktu kematian gitu ya. Jadi kira-kira nih belatungnya udah fase yang udah ukurannya berapa gitu ya. Jadi untuk menentukan dia kira-kira meninggalnya tuh kapan gitu ya. Tetapi di satu sisi belatung itu juga bisa dipakai untuk menentukan kira-kira ini dari spesies lalat yang mana gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, untuk kalau misalnya seseorang meninggal di sini gitu ya misalnya ya, pasti tentunya dia juga akan lalat yang bertelur itu pasti adalah lalat yang memang ditemukan secara lokal di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya ditemukan adanya suatu belatung yang ternyata dari lalat yang secara alami itu sebetulnya tidak ada di sini gitu, misalnya dari tempat lain jauh gitu, misalnya di utara Jakarta gitu ya. Nah, itu artinya ada kemungkinan jangan-jangan sebetulnya meninggalnya tuh tidak di sini gitu, tapi di tempat lain kemudian dibawa ke sini jadi seolah-olah dia meninggal di sini gitu ya. Jadi nah itu kemanfaatnya itu, jadi bisa untuk menentukan perkiraan untuk kematian sama memperkirakan lokasi tempat meninggalnya si jenazah itu. Kalau misalnya ditemukannya tempat misalnya kayak ada yang di hutan, di laut gitu, proses pembusukannya itu berbeda-beda ya dok? Oh iya, proses pembusukan tuh bisa berbeda. Jadi kalau meninggalnya itu biasanya ini dulu ya. Jadi misalnya kita di darat dulu ya, di darat dibandingkan sama yang di air, dalam air, sama misalnya dia meninggal terus kemudian langsung dikubur gitu ya. Nah, biasanya pembusukan itu yang di darat itu biasanya berlangsungnya lebih cepat gitu dibandingkan yang di air. Nanti yang dikubur itu akan lebih lama gitu ya, karena dia kan terpapar dengan udara ya, matahari gitu ya, jadi dia akan lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian tergantung lagi dari cuaca juga gitu. Jadi kalau misalnya memang dia itu meninggal di tempat yang suhunya lebih dingin ya, kelembapannya lebih rendah, nah itu juga secara alami dia memperlambat proses pembusukan gitu. Jadi misalnya ada orang yang meninggal di sini, misalnya di Jakarta ya, yang panas, lembab gitu ya, dibandingkan misalnya sama di mana, misalnya di atas gunung mana lah gitu, Rinjani gitu misalnya meninggalnya. Nah itu kan suhunya lebih rendah, kelembabannya juga lebih rendah ya. Itu artinya proses pembusukannya yang meninggal di Jakarta akan lebih cepat dibandingkan yang mungkin meninggalnya di atas gunung Rinjani gitu misalnya. Kalau misalkan korban itu kan bisa dari segala sisi umur ya, gitu ya. Kadang akhir-akhir itu kan di berita tuh banyak yang kayak menemukan kayak janin kayak gitu. Nah kalau janin tuh juga diotopsi kah? Ya, lagi-lagi tergantung dari penyidiknya ya, mintanya mau kita melakukan otopsi atau enggak ya. Tapi memang kalau janin itu biasanya lebih kompleks ya, pemeriksaannya itu lebih banyak dan biasanya kematiannya itu juga bermacam-macam ya. Tetapi kalau di Indonesia biasanya kita langsung berpikir ini kemungkinannya ada satu, entah janinnya ini adalah aborsi ya, hasil aborsi, atau dia itu adalah hasil pembunuhan anak sendiri atau pembunuhan gitu. Karena ini adalah pasal di undang-undangnya tuh beda-beda dan hukumannya juga beda-beda gitu untuk pelakunya gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat aja gitu ya. Kalau aborsi itu kan biasanya dia tuh udah tahu ya, kalau misalnya janin itu kan dia biasanya lahir tuh secara normal sekitar 37 minggu ya. Nah, biasanya kalau kira-kira kita periksa ternyata perkiraan usianya kurang dari 37 minggu, itu kita langsung mungkin mikirnya itu ke arah pengguguran kandungan gitu ya. Tetapi nanti kalau misalnya mungkin lebih dewasa, mungkin ke arah pembunuhan anak sendiri atau pembunuhan gitu ya. Jadi kalau menurut undang-undang, pembunuhan anak sendiri itu biasanya dilakukan oleh si ibunya dari si janin itu, yang dia itu biasanya karena panik
takut ketahuan dia melahirkan gitu. Jadi biasanya tuh tidak ada tanda perawatan ya karena belum tumbuh kasih sayang. Terus biasanya kan kalau panik itu mungkin langsung dibekap ya atau misalnya ditenggelamin di ember gitu yang berisi cairan gitu. Jadi biasanya ada semacam orang yang membunuh tuh dengan kepanikan gitu biasanya. Nah itu biasanya kita cari tanda-tanda yang meninggal itu segera ya. Biasanya kalau pembunuhan itu biasanya dia mungkin tidak segera dibunuh gitu ya. Jadi mungkin udah ada tanda kasih sayang, udah dipakein baju gitu ya, udah dibersihin. Tali pusatnya juga udah dipotong dengan baik gitu ya. Nah itu biasanya itu kita mungkin ke arah pembunuhan gitu ya. Jadi biasanya kita lihat ke arah 3 itu. Tetapi bisa juga sih ya kalau janin itu bisa misalnya mungkin dia ya lahir normal gitu ya. Kemudian dia ditelantarkan. Nah itu ada lagi gitu. Biasanya kalau ditelantarkan itu biasanya kita lihat mungkin usianya lebih tua dan sebagainya gitu ya. Jadi gitu. Tetapi bisa juga sih bayinya itu memang dari ibu yang misalnya keguguran, terus kemudian yang dia tuh melahirkan gitu ya. Jadi memang tidak ada tindak pidananya gitu. Nah itu biasanya tuh kita cari aja kalau ternyata memang tidak ada tanda-tanda kekerasan ya mungkin meninggalnya wajar gitu. Oh iya, kalau misalnya dokter tuh pernah nggak sih kayak ada kasus di mana tuh sebenarnya si korban ini udah lama dikubur ya, gitu. Cuman tiba-tiba keluarga tuh minta diotopsi, jadi kuburannya tuh harus digali balik gitu kan. Nah itu tuh boleh kah dan gimana gitu caranya? Nah kalau itu namanya ekshumasi, ya ekshumasi itu jadi ya istilah kasarnya tuh gali kubur ya. Tapi sebetulnya bukan kita yang menggali gitu ya. Jadi gini, pernah misalnya ada suatu kejadian gitu ya, seseorang itu meninggal ya, tetapi mungkin dari keluarganya mengikhlaskan atau misalnya tidak merasa tuh ada suatu tindak pidana gitu ya. Nah, tetapi di kemudian hari entah bagaimana terus tiba-tiba ada permintaan ke kita untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah ini gitu ya. Nah, itu biasanya memang ada prosedurnya, biasanya memang kita lakukan itu di tempat biasanya memang di dekat makamnya gitu ya. Nah, tentunya yang menggali ya bukan kita, gitu ya. Menggali memang petugas dari pemakaman, gitu ya. Nah, tetapi nanti kita ke sana biasanya sesuai dengan peralatan otopsinya, gitu ya. Kemudian juga dengan kain, tempat sampah, segala macam lah ya. Nah, terus kemudian nanti memang biasanya kita akan edukasi dulu nih. Biasanya kalau memang jenazahnya sudah lama dikubur, kemungkinan kan dia sudah mengalami banyak istilahnya udah pembusukan tingkat lanjut. Ya, jadi mungkin bukti-bukti yang kita dapatkan mungkin semakin sedikit gitu ya. Jadi biasanya luka-lukanya mungkin sudah tidak kelihatan gitu ya, tanda-tanda kekerasannya sudah tidak kelihatan gitu. Tapi biasanya bisa kita ambil sediaan ya dari bagian-bagian tubuhnya untuk dilihat di laboratorium gitu. Ya, itu bisa memang kita lakukan, tetapi memang tidak sering ya. Tidak begitu sering lah kejadiannya. Ya. Tadi itu kan ya saya kan sempat ngeliat ruang otopsi ya. Yeah. Nah itu tuh banyak banget timbangan. Nah kalau yang tadi yang pernah saya baca, kalau misalnya kan dalam proses otopsi itu kita dokternya itu kan kayak ngebelah mayat gitu ya. Nah saya tuh sempat ngeliat ada dua foto yang berbeda, ada dua cara yang berbeda buat ngebelah bagian dadanya gitu. Ada yang Y, ada yang X kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kenapa bisa beda? Ada yang Oke. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk teknik otopsi itu memang sebetulnya yang dasarnya itu adalah kita melakukan membuka dari dagu ya, terus kemudian kita biasanya istilahnya insisi ya sampai di atas tulang pubis jadi di bawah di atas tulang kemaluan ya, itu bahasa Indonesianya. Nah, tetapi kadang-kadang memang kalau jenazah muslim kan biasanya langsung dimandikan setelah itu langsung dimandikan, dikafankan gitu ya. Jadi nggak mesti kelihatan lehernya gitu kan ya, itu nggak apa-apa. Nah, tetapi kadang ada jenazah-jenazah yang misalnya non muslim ya, itu kan kadang-kadang suka ditaruh dulu di rumah duka gitu kan ya, terus nanti baru dikuburnya beberapa hari kemudian. Nah, itu kadang-kadang ada yang kalau misalnya kita dipakein jas gitu ya jenazahnya.
Ya nanti kalau misalnya dipakein jas gitu kan sudah kelihatan lehernya ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada luka insisinya itu kan kayaknya tidak enak dipandang ya. Nah itu yang tadi saya bilang tuh proses insisi I bukan X ya I. Kemudian yang Y, kalau Y itu biasanya dia itu di insisinya dari bagian bawah liang telinga. Bagian bawah telinga, daun telinga. Ya, bagian bawah daun telinga dari kanan ke kiri, terus kemudian nanti ketemunya itu di tepi atas tulang dada. Ya, itu jadi nanti ketika dia di rumah duka tidak kelihatan gitu ada luka di sini gitu di leher. Kalau organnya tuh ditimbang tuh buat apa sih? Buat apa ya, Dok? Ya, jadi biasanya kita untuk mengetahui memang ini organ-organnya tuh apa? Jadi gini, kalau timbangan itu kan sebetulnya ada timbangan untuk jenazah ya. Jadi satu jenazahnya itu ditimbang. Kemudian ada juga timbangan organ. Timbangan organ itu untuk menimbang masing-masing organ ya. Jadi salah satunya bertujuan untuk ketika otopsi kita mau tahu nih gitu. Misalnya ada kelainan nggak sih pada organ-organnya gitu ya. Misalnya kalau ternyata paru gitu ya. Misalnya kita timbang kok parunya lebih berat nih gitu. Jangan-jangan mungkin ternyata di parunya tuh banyak cairan gitu ya. Jadi misalnya kita bilang tuh ada edema paru gitu ya, atau mungkin ada penyakit paru atau gimana ya. Jadi biasanya kita dari ukurannya aja salah satunya kita lihat apakah memang ada kelainan pada organnya atau enggak gitu ya. Nah itu. Jadi untuk menentukan ya kira-kira kan biasanya kalau masing-masing organ itu kan ada berat normal, range berat normal. Jadi untuk tahu memang ini ada kelainan pada organnya atau enggak gitu. Ya. Kalau misalnya kayak korban tenggelam gitu ya, Dok. Itu kan kalau dalam tubuh manusia tuh kalau misalnya mereka tuh meninggal tuh kan ngekaku ya. Saya pernah lihat, saya pernah baca buku juga itu. Jadi kalau jadi kayak ngekakunya itu ada tahapan-tahapannya gitu, Dok. Nah, itu tuh betul nggak tahapannya apa jadi aja? itu sebetulnya namanya rigor mortis atau kaku mayat ya, kaku mayat. Jadi memang kaku mayat itu biasanya terjadi pada seluruh jenazah ya. Jadi tidak hanya pada jenazah tenggelam. Nah, jadi kaku mayat itu biasanya kalau di Indonesia ya, yang suhunya panas, lembab gitu ya. Nah, itu memang terjadinya itu sekitar 2 jam ya. Biasanya memang kaku itu sebetulnya kaku tuh sebetulnya ada otot ya. Jadi otot-ototnya di seluruh tubuh kita ya. Nah, biasanya memang dia tuh terjadinya kakunya tuh serentak gitu ya. Nah, tetapi memang kadang-kadang yang otot-otot yang lebih kecil dulu, ya jadi ya kalau yang masa ototnya kecil itu yang biasanya yang pertama kali kerasa gitu. Jadi misalnya kayak di jari-jari gitu ya. Nah, itu yang biasanya pertama kali kerasa. Nah, nanti biasanya dia akan mulai terdeteksinya itu biasanya sekitar 2 jam gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ketika dia mulai dalam 24 jam, itu nanti kan dia udah mulai mengalami pembusukan. Ya, jadi biasanya ototnya juga udah mulai mengalami pembusukan gitu ya. Artinya juga kakunya biasanya dia mulai berkurang gitu. Ya, jadi kaku mayat tuh terjadi pada setiap mayat. Kalau kan akhir-akhir itu kan suka banyak kayak apa sih ya tawuran gitu ya, Dok. Nah, kadang kalau apa sih kayak ada juga kalau dari film-film ya ada yang melakukan pembunuhan tuh secara kayak dikapet kayak dipotong badannya gitu kan, atau enggak mayat yang ditemukan dalam keadaan kayak badannya tuh ada yang cuma setengah, atau korban bacok kan biasanya ya itu ada yang kayak ada bagian tubuhnya yang nggak sempurna, entah mukanya hancur atau kayak gimana. Nah kalau gitu gimana, Dok, di otopsinya gitu? Oh iya, ya tentunya tergantung dari ininya kan, dari permintaan dari penyidiknya ya. Misalnya kan biasanya mereka udah punya tuh biasanya data bahwa ini diduga merupakan korban kekerasan yang terlibat dalam misalnya tawuran gitu. Tapi biasanya sih kita sebagai dokter kita tidak sampai harus membuktikan tawurannya gitu ya. Tetapi ini biasanya sebab kematiannya apa gitu ya. Terus biasanya gitu aja. Memang kita kalau memeriksa jenazah kan kita biasanya melihat luka-lukanya ya. Nah, jadi tentunya luka-luka itu harus kita deskripsikan dengan detail ya nanti di visum gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya memang seperti itu ya, luka-luka bacok apa ya, kita memang mesti deskripsikan secara detail gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika dalam melakukan pemeriksaan otopsi, ketika dibuka jenazahnya, misalnya memang ada luka
bacok di mana, misalnya di leher gitu ya. Nah, kita mesti tahu nih memang luka bacoknya itu yang menyebabkan kematian atau enggak gitu ya. Jadi kita mesti tahu kalau di leher itu kan biasanya di sini ada pembuluh darah besar ya, vena jugular, arteri karotis gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sampai ketemu ya, misalnya ada pembuluh darah yang robek, apakah kan sampai putus ya, kemudian ada perdarahan ya, jenazahnya pucat gitu ya, kekurangan darah. Nah, kita mungkin bisa tentukan bahwa ya sebab kematiannya di situ ya. Terus kemudian juga kalau misalnya ternyata lukanya banyak, udah dibacok di sini, dibacok di sini, ditusukkan lagi di sini ya. Tentunya kita juga harus tahu, harus cari mana sih yang luka yang menyebabkan kematiannya gitu. Soalnya kadang-kadang sebetulnya bisa juga kan seseorang tuh sebetulnya sudah meninggal duluan terus baru kena bacok gitu. Baru dianiaya gitu ya. Gitu. Jadi itu kita tentukan biasanya kalau luka-luka yang terjadi setelah kematian itu biasanya tidak ada reaksi jaringannya gitu. Jadi biasanya ketika dibacok dia sekitar lukanya tuh pucat aja gitu warnanya. Iya. Kalau misalnya nih ya korban kan kadang tuh kan ada, kita juga nemuin korban-korban yang kayak dia tuh meninggal karena apa, misalnya kayak asusila kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh cara, apalagi kalau misalnya kayak apa sih pemerkosaan atau kayak gitu ya. Nah itu cara tahu si orang ini tuh meninggal karena pemerkosaan tuh kayak gimana? Nggak, biasanya kalau pemerkosaan itu tidak. Jadi gini, pemerkosaan itu kan sebetulnya adalah adanya kekerasan dan biasanya persetubuhan gitu ya. Nah, jadi kemungkinan dia meninggalnya akibat kekerasannya gitu ya. Nah, tapi tentunya kita sebagai dokter kita harus mencari dua tanda ini gitu ya, persetubuhan dan juga tanda kekerasannya. Kalau kekerasannya tuh bisa apa-apa aja gitu ya, jadi termasuk dia mungkin dicekik, dibacok, bisa juga ya. Jadi kita lihat luka-lukanya, tetap ya luka-lukanya ada di bagian tubuh apa aja, terus kemudian nanti kita lakukan otopsi, kira-kira luka-luka itu memang menyebabkan kematian atau enggak ya. Nah, tetapi kalau misalnya untuk menentukan ada tanda persetubuhan ya, biasanya itu kan persetubuhan itu ini adalah masuknya penis ke dalam vagina ya. Nah itu biasanya kita harus cari tanda, biasanya ada spermatozoanya atau enggak, ada maninya atau enggak ya. Terus kemudian nanti misalnya bisa juga mungkin ada tanda arah penyakit kelamin atau enggak gitu ya. Nah itu jadi kita harus kedua komponen itu tuh mesti kita cari gitu ya. Kalau misalnya dari yang saya tahu dari film-film ya dok nih ya, kalau misalnya dalam ruang otopsi itu tuh kalau biasanya bukan cuma ada dokternya nih yang ngelakuin otopsi, ada yang nyatet, ada jadi kayak ada kayak gambar badan manusia, terus ada bagian-bagian di mana tuh kayak ada dikasih tanda, juga sama ada yang foto. Kalau itu tuh emang benar kayak gitu. Jadi kalau di sini ya di RSCM biasanya kita kalau melakukan pemeriksaan jenazah itu setidaknya harus ada 2 orang gitu ya. Jadi biasanya satu orang melakukan pemeriksaan jenazah, kemudian yang satu lagi tuh biasanya dia mencatat dan memfoto gitu ya. Nah jadi kalau di sini biasanya kita ada suatu lembar ya yang kita udah terstandarisasi. Itu biasanya memang di lembar itu sudah ada misalnya kayak bungkus mayat apa gitu ya, terus kemudian pakaian mayat seperti apa, perhiasan mayatnya apa, sampai kayak ke lebah mayatnya ada atau enggak, kaku mayatnya ada atau tidak, ya kemudian giginya seperti apa. Jadi sudah ada semacam kayak lembar yang tinggal diisi aja. Nah itu biasanya adalah tugas dari notulisnya gitu. Jadi dia misalnya yang si dokternya melakukan pemeriksaan, kemudian nanti biasanya dokternya itu akan menyebutkan temuannya kepada notulis, terus kemudian nanti ditulis. Kemudian nanti juga biasanya notulisnya itu dia akan memegang kamera juga ya, kamera yang untuk memfoto. Nah nanti biasanya foto-foto itu akan menjadi dokumentasi gitu ya. Jadi nanti misalnya kalau ternyata penyidiknya nanya gitu ya, terus kemudian kita lupa, kan biasanya kalau kita meriksa kasus kan nggak cuman 1-2 kasus ya gitu ya, jadi kan kita meriksa banyak kasus. Jadi kalau misalnya kita lupa nih kasus yang mana ya gitu, kita bisa lihat lagi fotonya gitu ya. Jadi gitu biasanya minimal harus ada 2 orang, tetapi bisa juga lebih ya. Kita di sini karena kita ada di sini kita nggak
nggak cuman dokter forensik aja, kita di sini ada yang namanya teknisi forensik. Jadi kalau misalnya kayak kalau di kamar operasi kan ada dokter, ada perawat ya. Nah kita tuh nggak ada perawat forensik, kita adanya teknisi forensik. Jadi itu semacam kayak asisten dari dokter forensik. Kemudian di sini juga karena kita kan ada ada dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis. Nah, jadi kadang-kadang mereka juga ikut melakukan pemeriksaan, ya ikut melakukan pencatatan, pemfotoan gitu ya. Jadi minimal 2 orang. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari 2 gitu ya itu akan lebih baik gitu. Ya. Kalau misalnya terjadi pembunuhan gitu ya Dok, kan apa sih kayak misalnya ada jenazah ditemuin di mana dan kayak itu pembunuhan gitu ya. Itu dokter itu ikut ke TKP-nya nggak Dok? Oke, nah itu biasanya tergantung dari penyidiknya ya. Kadang-kadang penyidiknya itu sebetulnya membutuhkan kehadiran dokter nggak sih di TKP gitu ya. Nah itu biasanya kalau misalnya ternyata kita dibutuhkan ketika kita ke TKP. Nah biasanya di TKP nanti ada semacam prosedurnya sendiri ya dari penyidiknya. Biasanya yang ke TKP itu ada tim dari penyidikan, ada tim dari laboratorium gitu ya, ada tim dari Inavis ya atau sidik jari, pokoknya macam-macam deh banyak. Nah, kalau misalnya dokter yang ke sana, biasanya nanti kita hanya akan melakukan semacam kayak asesmen awal gitu ya. Jadi kira-kira kita lihat posisi dari jenazahnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian kita lihat misalnya ketika kita lihat ada nggak luka-luka yang kelihatan gitu ya. Terus kemudian juga mungkin profil jenazahnya seperti apa gitu ya. Itu semacam mungkin kayak screening awal aja gitu. Tapi nanti tetap ketika dia dibawa ke rumah sakit, pemeriksaannya tetap di rumah sakit ya, nggak mungkin pemeriksaan jenazahnya di TKP. Jadi nanti ketika pemeriksaan di rumah sakit gitu, kita bisa sudah ada semacam kayak kita udah tahu nih gitu kira-kira yang akan kita periksa seperti apa. Jadi kita untuk mencocokkan misalnya ini diduga ke arah misalnya bunuh diri gitu ya. Nah bener nggak sih gitu dia emang luka-lukanya sesuai dengan bunuh diri gitu ya. Apa sih kadang kalau misalnya kayak kalau misalnya pembunuhan gitu ya Dok ya. Itu kan kadang kalau terus misalnya ditemukan bukan pelakunya kayak bisa jadi ini orang nih gitu kan. Nah itu dokter dipanggil ke ruang itu nggak ya? Ke ruang apa sih courtroom-nya gitu. Oke, nah itu sekarang kita udah sampai ke keterangan ahli. Keterangan ahli. Jadi gini, kalau untuk pemeriksaan pelaku sendiri itu sebetulnya saya sendiri sih tidak pernah melakukan ya. Tapi itu lagi-lagi ya, jadi tergantung dari dari penyidiknya gitu. Kira-kira membutuhkan keahlian dokter atau enggak. Bisa jadi misalnya gini, mungkin ada seseorang yang ditangkap yang dianggap sebagai tersangka gitu ya. Kemudian mungkin si korbannya mungkin dia juga melakukan perlawanan ke tersangka gitu ya. Mungkin sebagai dokter kita diminta untuk melihat ada nggak sih luka-luka pada si tersangkanya. Nah itu sebetulnya secara teori bisa juga gitu ya. Nah kemudian tadi yang kedua tentang kalau misalnya dipanggil ke pengadilan ya. Nah itu juga kita tergantung lagi dari kalau itu biasanya dari proses putusan dari pengadilan atau dari jaksanya. Biasanya nanti melalui penyidik memanggil kita gitu ya untuk dipanggil. Kadang-kadang jadi gini, kalau kita sebagai dokter forensik kan hasil pemeriksaan kita tuh namanya visum et repertum. Ya itu yang nanti dikasih ke penyidik. Seringkali sih ketika visumnya dikasih ke penyidik itu biasanya udah gitu. Kita jasa kita sudah berhenti di sana gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada juga yang ketika misalnya dinaik ke pengadilan gitu ya, visumnya udah ada, tapi ternyata membutuhkan keterangan dari kita nih sebagai dokter pemeriksa gitu ya. Jadi untuk mengkonfirmasi mungkin hasil visumnya seperti itu ya. Nah nanti bisa tuh, jadi kita nanti dihadirkan di pengadilan, kita dianggap sebagai ahli gitu ya. Nah tetapi bisa juga ada kejadian yang misalnya kita dipanggil sebagai ahli, tetapi kita memberikan pendapat tentang kasusnya yang misalnya orang lain nih, jadi adalah dokter forensik lain yang melakukan pemeriksaan, tetapi mungkin kita diminta untuk kira-kira dari ahli dari saya gitu, kira-kira untuk pemeriksaan yang seperti ini memang seharusnya begitu atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka juga diminta untuk menilai pemeriksaan dari dokter lain gitu. Bisa. Dok, forensik itu kan sama kayak hukum ya, maksudnya kayak masih masuk dalam hukum gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak berurusan dengan kriminalitas seperti itu. Nah, apa sih dokter pernah nggak sih ngerasa kayak
kalau misalnya kan berarti kalau kita melakukan tindakan otopsi gitu, kita punya bukti ya. Misalnya kayak yang mengarah, oh ini yang bisa jadi kayak ada sidik jari si pelaku di situ gitu kan ya. Nah itu pernah kayak di situ tuh dapat kayak ngerasa takut gitu nggak sih? Takut kayak ini bisa jadi sasaran gitu. Oh iya, saya ngerti ya. Oke, justru gini, saya sebagai dokter forensik ya, kan kadang-kadang orang tuh kalau dengar dokter forensik itu kayak, waduh kerjanya sama jenazah, kayaknya serem ngeliat jenazah gitu ya. Tapi sebetulnya jenazah itu menurut saya tidak menyeramkan gitu ya, karena kalau yang namanya jenazah terus tiba-tiba bangun lagi nyerang orang-orang itu kan cuma ada di film gitu ya. Nah kalau bagi saya justru untuk menjadi dokter forensik kita butuh keberanian, tapi keberaniannya itu adalah bagaimana caranya kita bisa berani untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kita sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan teori, bagaimana itu bisa sesuai secara ilmiah gitu ya. Jadi kita di sini kan memang dasarnya ilmiah gitu ya. Nah, tetapi memang kadang-kadang kan suka misalnya kita menangani suatu kasus yang high profile ya. High profile itu maksudnya entah yang banyak dibicarakan di media gitu ya, rame di media sosial ya, yang kadang-kadang opini masyarakat tuh sudah keburu terbentuk gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ditemukan misalnya kayak Arya Daru kemarin gitu ya, itu kan udah ada opini yang di masyarakat gitu ya yang menganggap bahwa ini konspirasi lah, dia ada menemukan bukti tertentu gitu ya, adanya perdagangan organ atau apa gitu, jual beli manusia, terus kemudian dia dibungkam, terus kemudian dibunuh gitu ya. Nah itu kan fantasi orang udah kemana-mana gitu ya. Tapi kan ternyata sebetulnya dari hasil pemeriksaan yang juga sudah dirilis dalam press conference ya, itu kan sebetulnya memang tanda ke arah pembunuhan itu kan sebetulnya memang tidak ada gitu ya. Dari pemeriksaan jenazahnya juga tidak ada gitu ya, tidak ada tanda-tanda ke arah penganiayaan yang mengarah ke pembunuhan gitu. Ya memang itu memang adalah keberanian bahwa kita memang harus yakin bahwa ya itu memang hasilnya adalah seperti itu, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nggak boleh takut bahwa nanti ternyata kita akan diserang netizen kayak gitu-gitu ya. Nah itu memang keberaniannya di situ. Jadi memang ya memang harus punya nyali besar sih ya menurut saya sebagai dokter forensik, karena yang kadang-kadang yang akan menyerang kita tuh biasanya adalah persepsi dari masyarakat gitu. Ya. Kalau misalnya kasus-kasus high profile gitu kan emang ya netizen lah ya tahu gitu. Nah itu kalau misalnya yang misalnya kayak ditutup banget gitu kan, karena kayak wah ini kasusnya kontroversial gitu, ditutup. Cuman kayak ada yang bener-bener yang kayak oh gimana nih gitu, yang sampai datang ke ruang itunya yang kayak oh ini kita nih media butuh jawaban nih gitu. Ada yang pernah kayak gitu. Oke, kalau biasanya sih kalau seperti itu kan pemeriksaan jenazah itu kan merupakan bagian dari penyidikan ya, tentunya komando itu biasanya dari kepolisian gitu ya. Nah, dari kepolisian sendiri biasanya kalau untuk informasi yang disampaikan ke pers atau media gitu ya, itu memang biasanya harus satu pintu gitu. Jadi nggak boleh pemeriksa bikin pernyataan sendiri gitu ya. Jadi memang harus diarahkan ke satu pintu, satu jalur informasi keluar gitu ya. Jadi memang kalau seperti itu memang ya itu adalah bagian dari tanggung jawab kita juga, yang memang ya kita tidak boleh, karena namanya gini, untuk pemeriksaan kan ada yang namanya rahasia medis ya, rahasia medis. Jadi kalau misalnya kita ini dalam ruang lingkup klinis dulu ya. Jadi dokter itu kalau misalnya menangani pasien ya, informasi pemeriksaan atas pasien itu kan sebetulnya adalah rahasia medis yang hanya boleh diketahui oleh si pasien dan dokter yang menangani gitu ya. Nah, prinsip itu juga berlaku pada pemeriksaan jenazah gitu. Nah, kalau pemeriksaan jenazah itu kan nanti hasilnya itu disampaikan ke penyidik ya atau polisi. Nah, jadi sebetulnya hasil itu hanya boleh diketahui oleh pemeriksa dan juga penyidik begitu ya. Nah jadi itu adalah prinsip rahasia medis yang memang harus memang ya itu memang berlakunya seperti itu gitu ya.
Nah, terus kemudian ya itu, jadi kalau misalnya memang ada pihak-pihak lain yang mau mengetahui, itu biasanya memang diarahkannya ke penyidik. Ya tidak harus yang high profile gitu ya. Kalau yang kasus-kasusnya mungkin sehari-hari pun juga misalnya kita melakukan otopsi pada kasus ya misalnya kayak itu ya korban tawuran gitu ya, yang dalam tanda kutip yang nggak high profile gitu ya. Nah, itu biasanya juga kita informasikan ke penyidik gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya keluarganya mau tahu hasilnya apa, ya kita arahkan ke penyidik gitu. Kita atau enggak, kalau misalnya mau cepet ya untuk memangkas birokrasi, kita telepon aja penyidiknya. Kira-kira hasilnya boleh nggak dikasih tahu ke keluarganya dalam bentuk lisan gitu. Kalau lisan mungkin keluarga bisa tahu hasilnya. Gitu, ya. Kok boleh tahu nih dokter udah jadi dokter forensiknya udah berapa tahun? Saya dokter forensik ini sudah hampir 12 tahun. Iya. Ini pure dari saya sendiri ya. Saya tuh kadang tuh karena kalau misalnya tahu dokter Stefani ya, yang sering interview di luar dokter forensik itu. Nah, ini pernah nggak sih ngerasa kayak kan kadang kok orang yang bikin orang takut sama forensik itu kan karena kayak, duh nanti ada setan itu kayak gimana gitu. Dokter pernah ada pengalaman pribadi dengan hal kayak gitu? Nah itu dia yang tadi saya bilang. Saya tuh tidak selama di sini, saya alhamdulillah tidak pernah mengalami hal-hal mistis gitu ya. Jadi memang yang menakutkan bagi saya itu bukannya justru mistis-mistis kayak begitu, tapi yang kayak tekanan dari media, netizen, bahkan mungkin juga ada tekanan dari keluarga gitu ya. Di sini kan kadang-kadang masyarakat itu suka nggak ngerti ya namanya prosedur otopsi gitu ya. Kadang-kadang suka ada semacam pemahaman kalau otopsi itu nanti organnya dicuri gitu ya untuk dibikin untuk transplantasi gitu ya. Padahal kan sebetulnya nggak bisa gitu ya, kan ada prosedurnya gitu kalau yang namanya ngambil organ ya. Nah itu kadang-kadang justru kita di sini saya menakutkannya adalah menghadapi keluarga yang emosi gitu ya. Nah justru kan kadang kan gini, kalau misalnya ada seseorang kita ya kalau misalnya ada satu anggota keluarga kita yang tiba-tiba meninggal, apalagi meninggalnya nggak wajar, itu kan keluarga shock ya, potensi emosinya tinggi. Nah itu justru yang kita wanti-wanti, yang saya takutkan itu justru menghadapi keluarga yang emosi gitu ya. Nah kalau yang mistik-mistik, klinik apa itu saya alhamdulillah tidak pernah mengalami di sini ya. Dan ini juga kalau kita lihat suasana di tempat kita ya, di kamar otopsi itu malah tidak mencekam sama sekali gitu ya, malah terang benderang, yang banyak orang gitu ya. Yang nggak tahu, saya sih alhamdulillah nggak pernah ya. Kalau misalnya boleh diceritakan ya, selama 12 tahun dokter jadi dokter forensik, apa sih yang paling berkesan, kayak apa sih satu kasus yang sampai sekarang tuh dokter tuh selalu terfikir gitu? Oh iya. Sebetulnya justru yang paling berkesan itu ketika dulu saya masih sekolah justru ya. Karena itu adalah yang salah satu memang men-trigger saya jadi pengen masuk forensik gitu ya. Kan tadi di awal saya udah bilang ya, jadi kalau ke dokter forensik itu kan tidak selamanya melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Ya pokoknya ada tindak pidana, ada keterlibatan korban manusia, baik hidup maupun mati. Nah, itu mesti kita periksa, ya. Nah, salah satu bagian dari pemeriksaan kita juga namanya forensik klinik, ya. Jadi, melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban kasus hidup, gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat ketika saya masih sekolah, gitu ya. Salah satu kasus forensik klinik saya adalah kasus kekerasan seksual, ya. Korbannya saya lupa, anak perempuan, tapi seingat saya sekitar 5 atau 6 tahun, gitu ya. Nah, jadi kejadiannya adalah pada saat itu korban ini, jadi ini adalah kasus forensik klinik kasus seksual pertama saya nih, gitu ya. Nah, waktu itu jadi kejadiannya, dia itu punya 2 orang kakak. Kemudian ada guru ngaji yang dipanggil ke rumah. Kemudian kakaknya itu kan, jadi ketika gurunya udah datang kan kadang-kadang suka belum siap gitu kakaknya gitu ya, yang beres-beres dulu gitu, pakai baju dulu atau gimana dulu. Nah sementara si anaknya ini keluar gitu. Nah kemudian dilakukan tindakan cabul sama guru ngajinya gitu ya. Nah mungkin kalau kita lihat kekerasan seks, ya itu jadi adalah saat pertama kali saya terpapar oleh kekerasan seksual, yang kemudian saya melihat kok bisa ya gitu ada anak kecil menjadi korban, ditambah lagi pelakunya juga seseorang yang harusnya
menjadi teladan di masyarakat gitu ya. Nah itu yang membuat saya shock gitu ya, sampai akhirnya saya merasa bahwa saya sudah belajar kedokteran, walaupun saya pada saat itu mungkin tidak pengen menjadi dokter klinis ya, ini adalah mungkin jalan hidup saya ke sini. Mungkin pada saat itu saya merasa bahwa Allah tuh mempertemukan saya dengan kasus seperti ini yang akhirnya membuat saya jadi pengen masuk ke dokter forensik seperti itu. Kalau kasus dengan korban mati ada nggak yang bikin dokter? Oke, kalau korban mati itu juga ketika saya menjadi mahasiswa juga itu masih ketika mahasiswa. Nah waktu itu saya mungkin kalau zaman dulu ingat kasus kayak robot gedek gitu, mungkin pernah dengar kayak gitu. Jadi itu dulu adalah dia tuh pedofil yang dia itu suka menculik anak-anak jalanan yang laki-laki gitu ya. Nah, dan waktu itu jadi ada korbannya tuh yang meninggal gitu ya. Nah, pada saat itu saya itu mendapatkan kasus jenazah anak laki-laki, saya tidak ingat dengan pasti usianya berapa, tapi masih usia SD ya, sekitar 10 tahun, 11 tahun gitu ya. Yang ketika dia masuk ke sini itu ternyata cuma setengah badan atasnya saja. Yang dia itu hanya sebatas, kalau kita pegang nih bagian bawah kita ada iga ya. Jadi cuma sebatas iga yang paling bawah saja itu ya. Kemudian saya lihat di mulutnya tuh masih ada nasi. Gitu. Dan itu pada saat itu saya juga merasa shock gitu ya, kok bisa sih ada orang setega itu gitu ya. Dan pada saat itu juga itu yang akhirnya membuat saya jadi pengen masuk ke dunia forensik gitu ya, untuk membantu orang untuk membantu korban-korban gitu ya. Jadi saya berharap kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan, kita bisa membantu menegakkan keadilan gitu ya, bisa tersangkanya tertangkap gitu ya, pelakunya tertangkap, ya mungkin jenazahnya juga akan bisa tenang gitu. Terus gimana sih dok caranya biar tetap mentally strong gitu kan? Karena kan kayak karena kan untuk tiap hari bekerja dengan jenazah kayak gitu ya, itu kan pasti ada bagian yang kayak aduh gelisah atau kayak gimana gitu. Biar bisa tetap kayak ya gitu tetap kuat secara mental. Oke, tetap kuat mental. Sebetulnya pada dasarnya saya adalah orang yang sebetulnya nggak terlalu banyak gini. Dulu saya juga salah satu hal yang membuat saya dulu pernah kepikiran ya tidak pengen menjadi dokter klinis itu karena saya harus berhubungan dengan banyak orang, harus banyak berkomunikasi dengan banyak orang gitu kan. Mesti kita kalau dokter poli ya kan misalnya suka ada pasien gitu ditanya gitu ya keluhannya apa gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Kalau di forensik justru saya memilih di sini karena saya tidak harus melakukan komunikasi dengan banyak orang gitu ya. Nah, itu yang satu. Terus kemudian yang kedua juga dulu ketika saya setidaknya di RSCM ini ya. Dulu saya melihat ketika saya menjadi mahasiswa, saya ngelihat dokter-dokter yang sedang menjalani spesialisasi, hubungan antara mereka itu kok akrab gitu ya. Kemudian hubungan mereka dengan guru-gurunya gitu ya. Jadi dokter-dokter forensiknya juga akrab gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian tahu ya kan ada sempat beberapa kabar ya waktu itu ada semacam kayak bullying ya di barusan pendidikan spesialisasi gitu ya. Yang saya nggak tahu, saya nggak bisa berbicara mengenai mereka, tapi saya ngelihat di sini itu suasananya itu sangat akrab gitu ya antara dokter dengan dokter dengan pendidikan peserta didik, antara dokter dengan teknisi, dengan orang-orang. Kan di sini juga banyak ya orang-orang kerja di tata usaha gitu ya. Hubungannya itu tuh istilahnya guyup gitu ya. Jadi tidak ada suasana hierarkis, nggak yang kita merasa takut gitu, yang merasa tertekan. Jadi memang hubungannya itu sendiri menurut saya tuh adalah suatu lingkungan yang sehat gitu ya, sehat secara mental, sehat gitu ya. Jadi memang kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang memang antara komponen-komponen atau antara orang-orangnya itu memang saling mendukung gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita dapat kasus sulit, kita juga biasanya suka dikonsul gitu ya. Mungkin kita mendapatkan masukan dari yang lain gitu ya. Pokoknya saling mendukung, saling bersama-sama, bahwa tidak ada yang diinjak gitu ya, itu yang ditinggalkan gitu. Nah kalau memang suasananya memang akrab seperti itu, menurut saya itu juga suasana yang membuat saya kuat gitu ya untuk menghadapi
kasus-kasus entah itu jenazah atau kasus forensik klinik yang saya tangani gitu. Jadi memang salah satu itu menjaga mental health ya dengan suasana yang akrab seperti ini sih menurut saya. Gitu. Apa harapan dokter buat generasi muda yang mereka tuh pengen jadi forensik juga? Oke. Ya mungkin pertama perlu berani, berani. Tapi beraninya bukan tadi saya bilang ya. Jadi bukan di sini tuh nggak ada lah mistik-mistik gitu ya. Justru tapi beraninya adalah bagaimana kita berani kan kita bekerja dengan kepolisian gitu ya. Yang kemudian juga kita mungkin akan bekerja dalam menangani kasus-kasus yang sulit gitu ya atau nggak high profile. Nah itu memang harus berani gitu. Yang kedua memang mungkin kalau dibandingkan dengan dokter-dokter yang di spesialisasi lain ya, mungkin secara finansial mungkin memang kita tidak semakmur mereka gitu ya. Tetapi di sini kita bisa hidup dan kita itu baktinya untuk menegakkan hukum tuh sangat tinggi sekali gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga kalau menurut saya sih memang banyak dokter-dokter yang masuk ke forensik itu biasanya memang dokter-dokter yang biasanya mungkin punya passion yang ke situ gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang memang kalau di dunia kedokteran sendiri ya, biasanya orang kalau yang mau masuk ke kedokteran forensik tuh biasanya suka dianggap, kok mau sih masuk forensik gitu ya. Nah itu biasanya memang yang masuk ke sini tuh udah passionnya tuh ke forensik gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang memang dia suka gitu ya, suka. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau memang kamu memang punya keminatan ke arah sana, suka ke sana gitu ya. Kayak waktu kecil pun juga saya suka baca juga gitu ya, baca buku-buku detektif segala macam. Kalau memang punya peminatan yang besar, ya silakan aja gitu. Dan harus oh ya sama otaknya mesti kuat karena masih masuk ke kedokteran dulu gitu. Iya. Pertanyaan terakhir dok. Kalau bisa kasih pesan buat masyarakat tentang kematian, keadilan, sama kebenaran, apa yang pengen disampaikan? Aduh, apa ya? Kalau menurut saya, ya, waduh, apa ya? Pertanyaannya berat sekali nih. Pesan-pesan apa? Iya, ya kalau menurut saya ini aja ya. Kadang-kadang kalau untuk pemeriksaan di bidang kedokteran forensik gitu ya, ya kita memang bekerja itu memang berada dalam suatu koridor perundang-undangan gitu ya. Memang kita harus ada peraturan. Ya mungkin memang ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat gitu ya. Misalnya tidak tahu kalau misalnya otopsi itu misalnya atas permintaan dari penyidik gitu ya, bukan atas permintaan dari keluarga. Kemudian juga tidak boleh menghalang-halangi. Nah itu biasanya memang mungkin tidak sesuai dengan mungkin pemahaman atau kepercayaan gitu ya. Tetapi kalau memang harus dilakukan pemeriksaan, ya itu yakinlah bahwa tujuannya sebetulnya memang tujuannya baik gitu ya. Untuk mengetahui dia kira-kira sebab kematiannya apa, mekanisme dan cara kematiannya seperti apa gitu ya. Jadi jangan takut bahwa jenazahnya itu akan diutak-atik, dimanipulasi atau misalnya organnya diambil. Gitu. Ya. Baik, makasih banyak ya Dokter Aldian atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk melakukan interview ini. Saya dapat banyak banget pengetahuan baru nih tentang forensik, juga banyak pertanyaan-pertanyaan saya akhirnya itu terjawab gitu. Juga semoga dengan interview ini banyak teman-teman yang jadi tertarik juga ke bidang forensik ya. Sekian dari saya. Semoga insya Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya dok.